Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati Nurdiani dengan nomor induk mahasiswa 202111251, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pertentangan antar dalil hukum atau yang biasa disebut dengan ta'arud al-adillah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ta'arud al-adillah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Misalnya pada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Namun, di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Kemudian, terdapat ketentuan dari ta'arud. Ta'arud al-adillah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Maka dengan mudahnya ta'arud ini memiliki 5 ketentuan, yaitu yang pertama adanya dua dalil, yang kedua keduanya memiliki martabat yang sama, yang ketiga keduanya berbeda, yang keempat berkenaan dengan masalah yang sama, dan yang terakhir menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian terdapat macam-macam ta'arud al-adillah dan pendapat beberapa para ulama. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang mencakup dua hal, yaitu yang pertama dalil-dalil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi. Sementara perbenturan antara dalil akli mencakup dalil hukum berupa qiyas. Selain itu juga mencakup dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan dan dalil zonni yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Mengapa demikian? Karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum atau madlul. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian, pendapat yang kedua ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu pula, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zonni, yaitu yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Kemudian terdapat pendapat lain, yaitu golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zonni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Kemudian terdapat macam-macam ta'arud secara umum. Ta'arud secara umum terdapat 4 macam. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180, yang bunyinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian dengan surat An-Nisa ayat 11 yang bunyinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Dari 2 ayat berikut, ayat yang pertama mewajibkan terhadap orang yang mewariskan apabila ia mendekati kematiannya untuk berwasiat harta peninggalannya untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Sedangkan pada ayat yang kedua mewajibkan kepada masing-masing dari orang tua, anak-anak, dan karib kerabat suatu hak yang dari harta peninggalan sesuai dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan. Dua ayat tersebut saling bertentangan secara lahiriah dan memungkinkan
untuk mengadakan penyesuaian antara keduanya dengan cara bahwa yang dimaksud pada surat Al-Baqarah adalah dua orang tua dan karib kerabat terlarang mendapat warisan oleh suatu penghalang sebagaimana perbedaan agama. Kemudian yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Contohnya yaitu terdapat pada hadis tentang riba. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah atau riba yang muncul dari utang piutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa riba hanya terdapat adalah nasi'ah. Sedang dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Jangan kamu jual gandum dengan gandum, kecuali dalam jumlah yang sama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis di atas, tampak terlihat adanya pertentangan mengenai hukum riba. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa riba hanya terdapat pada jual beli, sedangkan hadis yang kedua melarang riba fadli kecuali menukar benda yang sejenis. Jika dikompromikan kedua hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan ialah riba yang nasi'ah, sedangkan riba fadli diperbolehkan jika benda yang ditukar itu sejenis. Kemudian yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Ta'arud kedua dalil ini bisa dikemukakan antara sunnah dengan qiyas dalam menetapkan hukum kebolehan, bagaimana halnya bila seorang mengadakan jual beli unta atau kambing yang diikat kuping susunya agar kelihatan besar. Sedang setelah dibeli dan diperah, air susunya terbukti adanya ghohor. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Janganlah hendaknya Anda mengikat susu unta ataupun kambing agar kelihatan besar. Barang siapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka boleh memilih di antara dua pandangan yang dianggap baik bila menghendaki boleh melangsungkan jual beli itu, atau mengembalikannya dengan membayar satu sa' dari tamar." Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa bila memilih pengembalian unta atau kambing itu, membeli dengan membayar satu sa' dari tamar. Ini pendapat jumhur ulama Hadawiyah berpendapat lebih sesuai dengan mengembalikan perahan susu itu bila masih dan bila telah habis dengan mengganti harga air susu itu. Hal ini dikiaskan pada tanggungan bila menghabiskan atau merusak barang orang lain, maka pihak yang menggunakan barang orang lain itu mengganti sejumlah atau senilai dengan yang telah dipergunakan. Kemudian yang keempat atau terakhir, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Muhammad Abu Zahra mencontohkan tentang perwalian. Aliran Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran Syafi'i tentang ilat perwalian bagi anak perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, ilat perwalian adalah sihor, keadaan di bawah umur. Oleh karena itu, hak perwalian hilang apabila anak itu sudah sampai usia balik. Adapun menurut Imam Syafi'i, ilatnya adalah bukhara atau kegadisan. Jadi hak perwalian hilang apabila anak sudah melangsungkan pernikahan, walaupun belum sampai usia balik, dan hak perwalian tetap ada walaupun usia sudah sampai balik tetapi belum menikah. Kemudian terdapat penyelesaian atau solusi atas perbenturan dalil hukum. Ada beberapa model solusi yang diperkenalkan oleh beberapa ulama untuk mengkompromikan perbenturan antara dalil. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai atau menurut Hanafiyah. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat Al-Talaq ayat 4. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Tarjih ini apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih. Semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh. Dan dari segi adalah dobit
fakih dan sebagainya seorang perawi hadis. Kemudian metode yang ketiga yaitu al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bunyinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Pada ayat tersebut tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Mengomprominya dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Kemudian metode yang keempat yaitu tasakut al-galilain. Tasakut al-galilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istilal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujjah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istilal qaul al-sahabah. Berikutnya saya akan menjelaskan penyelesaian atau solusi secara atau menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, metode yang pertama yaitu al-jamu wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk dikompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Kemudian metode yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Kemudian metode yang ketiga yaitu nasah. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Kemudian metode yang keempat, tasakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah dengan tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Selanjutnya ada lafal yang dari satu sisi dipandang sebagai hakikat, tetapi di sisi lain dianggap sebagai majas. Ada lafal dalam bentuk mutlak dan ada yang muqayyad. Ada yang am dan ada juga yang khos. Nasah, mansukh. Yang pertama, am dan khos. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya, tanpa ada pembatasan. Am dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian yang kedua, am yang dimaksud khusus seperti dalam surat Al-Imran ayat 173. Kemudian yang ketiga, am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan khos adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafal am. Kemudian mutlak, muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid.
atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjuk pada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Kemudian sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafal mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafal yang muqayyad, maka pengertian lafal yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafal yang muqayyad. Para ulama telah bersepakat pula bahwa apabila ada lafal mutlak mempunyai perbedaan hukum dengan lafal yang muqayyad, maka pengertian lafal yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafal yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi atau qarinah atau dalil lain yang tersendiri. Kemudian nasakh mansukh. Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut istilah, nasakh ialah mengangkat atau menghapuskan hukum suara dengan dalil hukum suara yang lain. Untuk menasakh suatu nas, disyaratkan harus memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, hukum yang dimansuh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Misalnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, hukum yang dimaksud itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, jujur, adil, menganiaya, bohong, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. Di samping itu, kedua nas tersebut harus sama kekuatannya. Kemudian yang keempat, jika nas tidak jelas, maka disyaratkan kedua nas tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Nasakh terbagi menjadi dua, yaitu nasakh sharih dan nasakh dhimmi. Nasakh sharih yaitu nasakh yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimaksud telah habis masa berlakunya. Misalnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Oleh karena atau sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan. Kemudian nasakh dhimmi ialah mengganti salah satu dari dua nas yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Nasakh dhimmi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nasakh dhimmi yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam nas yang turun yang lebih dahulu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian nasakh dhimmi yang mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu nas, misalnya dalam surat An-Nur ayat 4. Kemudian contoh aplikasi pertentangan dalil atau ta'arud al-adilah. Di antara pertentangan antara nas Al-Quran dari segi lahiriahnya, yaitu nampak pertentangan antara dalil am dan dalil khos. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksih dengan dalil yang lainnya. Sebagai contoh terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalil-dalil ayat tersebut merupakan dalil am yang menetapkan hukum dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan atau bersuami berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nas tersebut ditaksih dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya atau berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dari kedua dalil yang nampak pertentangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat yang kedua mentaksis ayat yang pertama. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksih dengan dalil yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang pertentangan dalil atau ta'arud al-adilah. Apabila ada salah kata dari saya ataupun salah dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.